Assalam- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi ya sama Ibu di mata pelajaran. Kali ini mata pelajarannya administrasi umum. Sebelum kita mulai, semoga Allah memberikan kesehatan untuk kita semua ya, sehingga kita dapat senantiasa selalu belajar ya, walaupun di saat pandemi ini. Kita mulai ya. Di sini kita belajar tentang administrasi umum di kelas 10 akuntansi. Ada kompetensi dasarnya nih. Apa sih yang kita pelajari? Kita akan belajar mengenai administrasi, memahami apa sih administrasi itu. Terus kita dapat mengelompokkan jenis-jenis administrasi itu seperti apa aja gitu ya. Kita di bab 1 ini belajar dari bab 1 jenis-jenis administrasi. Di sini ada pengertian administrasi. Apa sih pengertian administrasi itu? Apa sih administrasi? Nah, di sini dibahas ya. Istilah administrasi merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu administrate. Kata administrasi bermakna intensitif, sedangkan ministrat pengabdian atau pelayanan atau service. Dalam bahasa Inggris, administrasi dikenal dengan istilah administration yang bermakna segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara dalam Kamus Bahasa Indonesia atau sering kita singkat dengan KBBI, administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan, pembinaan organisasi, usaha, dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan, pencapaian tujuan, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan kantor, dan tata usaha. Nah, di sini kalau kita simpulkan, administrasi itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang, tapi harus lebih dari satu orang, minimal 2 orang atau lebih ya. Terus di sini ada pengertian administrasi dalam arti sempit dikenal dengan tata usaha, sedangkan dalam arti luas administrasi diartikan sebagai hubungan kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja yang telah ditentukan dalam struktur organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Sedangkan, nah ini menurut para ahlinya ya, ada menurut William dan Edwin, administrasi adalah cabang ilmu manajemen yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan perkantoran secara efisien, kapan dan di mana pekerjaan itu harus dilakukan. Ada menurut George R. Terry, administrasi merencanakan pengendalian dan perorganisasian pekerjaan perkantoran serta penggerakan mereka yang melaksanakan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, di sini ada banyak lagi ya pengertian menurut para ahli. Bisa kalian baca. Nah, kita ambil kesimpulannya. Berdasarkan beberapa pengertian administrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan segenap proses penyelenggaraan kegiatan tata usaha yang dilakukan oleh 2 orang
ataupun lebih dalam usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini juga disebutkan tidak bisa dilakukan oleh satu orang, tapi harus 2 atau lebih ya. Terus ada di sini unsur-unsur administrasi. Di sini ada unsur-unsur administrasi menurut Delianggi. Terdiri dari 8 unsur. Ada perorganisasian, manajemen, tata hubungan, kepegawaian, keuangan, perbekalan, tata usaha, perwakilan. Itu ke-8 komponen menurut Delianggi ya. Kalian bisa baca penjelasannya. Nah, di sini ada karakteristik administrasi. Administrasi perkantoran adalah serangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian atau mengatur dan menyusun, menggerakkan, mengawasi, melakukan kontrol serta penyelenggaraan secara tertib berbagai pekerjaan kantor atau pekerjaan ketatausahaan. Karakteristik administrasi di sini antara lain adanya sekelompok orang. Nah, adanya sekelompok orang tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Di sini harus lebih dari satu orang. Adanya kerjasama. Kerjasama adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan bersama-sama secara teratur oleh lebih dari satu orang. Contohnya kelompok orang yang bekerja sama dalam bermain sepak bola gitu ya. Tujuan dari sepak bola apa? Jadi untuk mencetak gol supaya kita menang gitu ya. Terus adanya proses, contohnya pencatatan pembayaran gaji yang merupakan bidang keuangan sudah tentu berdasarkan catatan dari kepegawaian. Terus adanya pembagian tugas antara pegawai, harus dibagi-bagi ya, tugas gak bisa kita aja, misalnya kita aja yang mengerjakan sebagai bosnya, kita gak bisa gitu. Itu ada bagiannya. Terus adanya bimbingan kepemimpinan dan pengawasan, adanya pemberian arahan dan motivasi dari atasan ke bawahan menunjukkan karakteristik administrasi itu. Terus adanya tujuan adalah cita-cita dan impian yang hendak diraih oleh suatu organisasi. Tugas mencapai tujuan organisasi dibebankan kepada pimpinan atau manajer dibantu oleh karyawan yang ada. Nah, cukup sekian mungkin video mengenai jenis-jenis administrasi. Kita lanjut minggu depan untuk pembahasan selanjutnya. Mungkin sekian video yang Ibu sampaikan, penjelasan yang Ibu jelaskan. Bila ada yang tidak dimengerti, boleh hubungi Ibu langsung di grup atau chat secara japri atau mau komen ya, silahkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.